Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil dari kelompok PHP 2D akan mempresentasikan bagaimana prinsip kerja dari alat yang kami buat, yaitu panel surya untuk penerangan lampu desa. Jadi ada beberapa komponen yang ada di sini. Pertama ada komponen penyangga yaitu tiang seperti ini. Kemudian komponen untuk menangkap sinar matahari karena kita melakukan pengambilan tenaga surya yaitu panel sejumlah 3 sementara yang dilekatkan pada rangka tiang besi ini. Kemudian komponen untuk listriknya ada di bawah sini. Yang pertama kita bisa lihat yang di sini, yang kotak warna putih ini adalah inverter. Kemudian 2 kotak warna hitam ini adalah aki mobil. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel-kabel yang ada di sini. Jadi kalau misalnya saya ambil ini menghubungkan kabel atau menghubungkan beberapa panel ini menjadi satu rangkaian listrik. Baik, jadi prinsip kerjanya adalah ketika ada matahari siang atau matahari panas seperti ini, cahayanya akan masuk dalam panel, kemudian diubah dari cahaya panas menjadi cahaya listrik. Nah, listrik ini tidak bisa langsung dialirkan ke lampu, maka kita perlu alat namanya inverter untuk mengubah listrik. Untuk membuat supaya daya ini tahan lama, maka kita simpan listrik dalam aki, 2 aki ini. Dan kemudian nanti dari inverter ini juga bisa mengalirkan listrik dari sumber atau penyimpanan ke yang peralatan listrik seperti lampu. Nah, kita bisa lihat di sini ada colokan ya. Ada kabel di sini warna putih. Ini nanti akan terhubung dengan ada di belakang yaitu saklar. Saklar yang ada di sini. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ini kabel yang tertancap ini hubungannya nanti akan dengan kabel lampu yang ada di sini. Ya. Nah, dari listrik panel ke inverter itu ada yang menghubungkan, ada kabel yang dicepit dengan baut. Biasanya ini yang menjadi masalah kalau misalnya kabel itu tergeser, listrik tidak bisa masuk. Jadi kabel ada di bawah sini ya, yang dia ini sebelah sini ya. Jadi ini kabelnya, ini kabelnya yang dia masuk ke dalam penghubung yang ada di sini ya. Nanti akan ada tandanya ketika dia masuk atau tidak, ada di indikator atau lampu yang menyala di inverter. Nah, untuk menyalakan lampunya sederhananya kita cuma perlu menekan saklar ini, kemudian lampunya akan menyala. Ya, seperti itu. Nanti akan ada demonstrasi di malam hari bagaimana keterangan dari lampunya. Ada 10 titik di sini. Dan kalau misalnya memang ditambah aki atau ditambah panelnya, mungkin bisa jadi akan lebih banyak atau mungkin lampu yang bisa dinyalakan. Oke, kita masuk ke indikator. Ya, kita bisa lihat ke sebelah sini. Ya, apakah terlihat ya indikatornya? Jadi ada beberapa indikator di sini ya. Oke, jadi yang pertama indikator yang ini itu artinya kalau warna hijau dia bebannya aman. Ya, jadi ada listrik yang dia simpan dan dia keluarkan bersamaan tapi bebannya aman. Kalau misalnya indikator ini merah, dia artinya listriknya tidak aman atau bisa jadi konsleting listrik. Biasanya itu disebabkan sama konektor yang ada di sini. Konektor di sini tuh kena air, atau penghubungnya atau alat listriknya kena air jadi konslet, atau ada kabel yang saling menyatu. Jadi 2 kabel yang nggak boleh menyatu saling menyatu. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke indikator kedua. Indikator kedua bisa di sebelah sini
Nah, ini ada gambar juga kotak dengan garis di bawah. Kalau misalnya itu menyala dan warna merah, artinya akinya sedang lowbat. Jadi dayanya masih kurang. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, alat ini dia akan memutus listrik yang masuk maupun yang keluar. Jadi di malam hari langsung tiba-tiba otomatis terputus, dan caranya kita harus merestart tombol. Nanti akan saya jelaskan restart tombol dari alatnya. Nah, yang sebelah sini ini tandanya aki mengisi dari atau aki dipakai, bisa itu aki diisi atau akinya dikeluarkan dari panel. Kemudian di sini ada namanya Eco Green. Jadi untuk menghemat daya, ini lebih baik dihidupkan aja gak apa untuk menghemat dayanya. Nah, kemudian sedikit menjelaskan sedikit ya mengenai kabel yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ini mau dibongkar, ada dua tanda di sini ya, tanda DC load. Bentar. Oke, belum fokus. DC dan PV. Nah, kabel yang dari panel ini hubungannya ke PV. Itu ya. Jadi jangan dihubungkan ke DC karena nanti akan nggak sinkron. Ya, karena DC ini untuk arus PLN. DC ini untuk arus baterai, mungkin saling mengisi baterai. Kemudian PV ini untuk yang diisi sama panel. Nah, kemudian di sini ada kabel-kabel. Ya, kabel warna merah ini terkoneksi atau tersambung sama panel merah dan hitam ini ya. Nah, ini ada pinnya. Kalau misalnya memang nanti akinya bermasalah soak atau cepat habis, mungkin akinya bermasalah. Jadi ini bisa diubah akinya, tinggal dibongkarin aja, tinggal dikeluarkan. Kuncinya ada di sementara di Pak Kepala Desa Barofik dan Pak RT-nya Pak Apel, Pak Busri. Nah, ini kuncinya di sini. Oke. Kemudian ini dua kabel jumper untuk membuat rangkaian aki menjadi seri. Ya, jadi kalau misalnya ini jangan lupa diubah, jangan lupa dipasang, tinggal dikeluarkan saja. Untuk inverter insya Allah kalau memang tidak kemasukan air dan sebagainya masih bisa bertahan hingga beberapa tahun ke depan, jadi nggak perlu diganti. Konektornya juga jangan lupa dijaga karena konektornya ini seperti ini bisa rawan masuk air. Nah, ini nanti akan kami lakban lagi konektornya. Oke, terima kasih, sekian mungkin sedikit tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ada indikator lagi di sini. Ya, di sini indikator yang pertama gambar saklar ini artinya ada listrik yang digunakan dan warnanya hijau. Nah, kemudian di sini nih yang terang ini tandanya panel menyerap cahaya. Nah, misalnya lampu malam hari mati, bisa dicek besoknya apakah ini ketika siang hari atau ada panas ini nyala atau tidak. Kalau nggak nyala, ada kemungkinan baterainya lowbat seperti yang tadi. Kemudian atau ada kemungkinan kabel penghubungnya ada yang tergeser. Nah, cara mengatasinya tinggal tombol yang ini, bisa lihat nggak ya? Tombol yang besar ini kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi. Oke, kita coba dulu ya. Tolong mungkin saklarnya jadi ini. Nah, proses untuk mematikan dan menghidupnya tinggal dipencet saja. Oke, nanti akan mati kecuali dua lampu ini ya. Kalau misalnya normal, lampu yang masuk cahaya masuk dan lampu eco green, tinggal kita hidupkan lagi. Nah, bunyi ini biasa. Kalau misalnya titit seperti itu, kecuali kalau bunyinya bunyi panjang, berarti ada yang bermasalah. Oke, kemudian yang selanjutnya ada indikator aki tercas ya, di sini indikatornya. Ya, ini artinya aki dicas. Kemudian ini artinya aki menggunakan Oke, nggak terlihat mungkin. Nah, tapi ini nggak penting yang di sini. Ini artinya kalau misalnya pakai arus dari PLN, jadi bisa diisi akinya dengan arus PLN. Jadi tadi indikatornya biasanya yang terjadi kesalahan adalah ketika kabel penghubung tadi tergeser, kemudian konektor yang di sini terendam air. Jadi kalau bisa mungkin secepatnya ditutup dengan mika atau dengan plastik supaya nggak terkena air. Kemudian kabel konektornya nanti akan dirapikan. Ada juga kemungkinan karena baterainya lowbat. Jadi ketika baterainya lowbat, dia akan putus arus masuk dan arus keluarnya. Cara untuk mengatasinya, kalau misalnya kabelnya yang konektor tadi tidak bisa digoyang, tidak bisa tetap bisa tidak masuk, pakai restart. Nyalakan tombol utama itu dipencet, matikan dulu, kemudian dinyalakan lagi. Gitu. Jadi
untuk daya lampu ini 10 lampu kira-kira bisa bertahan 10 sampai 12 jam dengan catatan kita rutin untuk merawat panelnya ini juga, dan juga daya lampunya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, dayanya masih berlebih sih sebenarnya untuk di siang hari, masih bisa dipakai mungkin untuk keperluan desa. Misalnya nanti kalau memang ada dibutuhkan, misalnya untuk keperawatan listrik yang urgen ya atau penting misalnya untuk digunakan, asal tidak digunakan untuk kepentingan listrik yang besar seperti mantenan dan sebagainya. Oke, seperti itu aja sedikit presentasi dan tutorial mengenai panel surya ini. Nanti untuk yang selanjutnya bisa ditutorialkan mengenai bagaimana bongkar pasang apabila untuk perawatan aki dan sebagainya. Coba nyalakan lagi mas. Oke, kita coba nyalakan ya. Dari saklar ke lampu yang masih mati. Oke, lampunya masih mati. Kita coba nyalakan saklarnya di sini. Ya. Nah, kita dapat lampunya sudah hidup. Oke, kita tetap biarkan ini hidup karena ini sudah menjelang maghrib. Jadi nanti kita akan kesini lagi jam 6 pagi atau setiap dari 6 sore sampai 6 pagi kita nyalakan dan matikan. Mohon kerjasamanya bagi para warga untuk saling menjaga. Ini kalau misalnya ada kotor juga dilap biar terjaga, kemudian saling diawasi juga, takutnya nanti ada komponen yang hilang atau mungkin yang rusak dan sebagainya. Dan kemudian untuk lampu, bila siang hari masih belum ada yang matikan, tolong saklarnya dimatikan supaya menjaga dari kualitas baterai supaya tidak cepat rusak. Alat ini kalau misalnya tetap berjalan, akan berjalan hingga mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan masih bisa, hanya perawatan dari akinya saja. Baik, terima kasih, sekian presentasinya. Kita bisa nanti akan bermain nanti bagaimana cara membongkar dari akinya yang ada di sini. Kita coba tes lampu dan listriknya yang seperti sudah saya jelaskan. Ada saklar di dalam sini. Kita lihat, cek dulu ya. Cek dulu semuanya mati. Coba flashnya diturunkan, gelap semua. Oke, sekarang kita coba nyalakan lampunya. Lampunya menyala dan terlihat terang. Oke, sekian uji cobanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.